siang, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada siang ini kita ada progres di unit grader ya, di motor grader Komatsu teman-teman. Ini ada GD535. Ini problemnya adalah terjadi luapan oli hidrolik ya dari breeder tank, dari hidrolik tank tadi. Itu ya. Nah itu meluap olinya. Nah, kita udah cek tadi ternyata berlebihan untuk volume oli yang ada di dalam hidrolik tank tersebut. Nah, selain itu juga terjadi perubahan warna dari oli hidrolik tersebut, yang tadinya putih ya oli hidrolik ya, ini seperti hitam pekat. Nah, ini antara tercampur dengan oli transmisi ataupun oli engine lah, seperti itu ya, oli powertrain ataupun oli engine. Tapi untuk lebih pastinya tadi kita pastikan di mana sih letak problemnya. Nah, ini kita ngomong ke historical unit ini ya. Nah, sebelumnya kita udah tanya sama operator dan juga teman-teman maintenance lah yang pastinya ya. Apa dalam kesehariannya itu apakah ada penambahan oli antara transmisi ataupun engine-nya. Nah, ternyata di bagian di oli engine yang ada penambahan di 3 hari sekali itu ada penambahan ya. Itu sekitar setengah liter, kadang ya setengah liter 1 liter tuh bisa 3-4 hari teman-teman. Nah, ini problemnya sebenarnya udah penambahannya ini udah lama ya, udah mungkin 1 bulanan 2 bulanan ya, tapi belum ada terlihat. Nah, yang kan biasanya kan ini kan penambahannya hanya di sekian, misalkan 1 minggu hanya 1,5 liter ataupun kurang dari setengah liter. Jadi itu belum nampak ya untuk kekurangan dari oli engine tersebut. Nah, saya akan uraikan langkah-langkahnya ya. Kenapa sih kok bisa meluapnya sih ini oli di hidrolik tank tersebut. Nah, setelah kita sedikit kan tadi historinya di oli engine yang berkurang terusnya seperti itu. Nah, dan tadi kita cek juga untuk oli hidrolik di dalam situ ya, itu kemungkinan besar atau prediksi kita juga dari engine. Jadi oli engine yang masuk ke hidrolik tank tersebut. Nah, melalui apa jalurnya tadi udah kita pelajari. Kita cek untuk apa sih yang mengacu pada problem tersebut. Nah, tidak ada tidak ada yang jalur yang intinya yang inilah yang mengacu pada problem tercampurnya oli hidrolik tersebut. Nah, tapi sudah kita temukan tadi ada satu aja yang kemungkinan besar ya, kemungkinan besar oli yang tercampur pada oli engine yang terkontaminasi ya. Maksud saya oli hidrolik yang terkontaminasi dengan oli engine itu hanya melalui satu komponen yang dinamakan hydraulic pump atau gear pump yang ada di sini ya. Ini menempel pada front covernya si engine. Nah, tapi kalau dibayangkan kecil kemungkinannya, karena gini, kita bahas di tekanan atau pressure oli dulu. Pressure oli engine itu kan standarnya hanya di normalnya di 3,5 kg saja ya. Nah, kalau untuk oli hidroliknya tekanan oli hidrolik ini, hidrolik pressure lah gitu aja ya. Nah, itu berkisaran 150 ya, atau sampai 155 kg per cm kuadrat. Nah, itu kan kecil kemungkinan sekali kalau oleh engine bisa naik ke hidrolik tanknya. Dan dari sisi sisi tinggi rendahnya juga kayak tidak masuk akal ya. Ini kan engine di bawah nih, nah sedangkan tangki hidrolik di atasnya, jadi nggak mungkin dia naik. Gimana sih kok bisa naik? Nah, seperti itu. Tapi tenang dulu teman-teman, ini ada kita pelajari. Ini kan ada pompa hidrolik tersebut ya, yang ini
Yang ini yang di bawah situ biasanya memang kalaunya itu bocor ya, seal center shaft ya yang ada di hidrolik pump itu, kemungkinan besar oli hidrolik itu akan mengontaminasi si engine ya, karena tekanan oli hidrolik akan menekan ke yang lebih rendah, yang pasti ya engine yang lebih rendah ya, itu akan tembus ke situ ya di saat bekerjanya ini engine running dan unit bekerja. Nah itu sudah rumus yang masuk akalnya lah seperti itu ya. Tapi kok bisa dia naik ke hydraulic tank ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kebocoran si center shaft ya, center shaftnya si pompa ya, seal oilnya itu loh. Nah itu belum tentu dia di high pressure-nya atau di discharge-nya. Nah yang menurut prediksi saya ini bocornya di bagian sisi yang menuju suction. Nah seperti itu. Nah suctionnya ini dia akan ngisap ke dari tangki akan diisap ke sistem ya, seperti ya oleh kerja dari hidroliknya ya. Begitu pula dengan engine ya, dari oil pump atau pompa oli engine, dia akan naik ke main gallery oil systemnya si engine ya. Nah seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, problemnya sebenarnya ini karena hanya ada satu jalur ya yang berpotensi membuat oli hidrolik ini terkontaminasi dengan engine, hanya ada di pompa itu saja. Sedangkan kalau kita nalar itu tidak mungkin ya, tapi itu bisa jadi mungkin. Ini sudah saya pastikan problemnya di situ. Nah ini kebocorannya tadi di titik atau di bagian sisi suction pumpnya. Jadi bocornya center shaft tadi di bagian yang mengarah ke suction pumpnya, jadi isepnya ya. Jadi ketika dia engine running ya, ini nih pompa oli menghisap oli engine ya, itu kan akan dilewatkan di front cover juga di timing gearnya, yaitu kan ketika hidrolik bekerja tadi ya, ketika dia hisap lakukan langkah hisap si oli hidrolik ya, itu dia akan sedikit mengambil oli engine tadi yang di ruangan ruangan front covernya ini, dia akan terhisap masuk ke melalui sisi bagian yang bocor si seal center shaft tadi, seal oilnya si gear pumpnya hidrolik pump ini ya, yang di sini ya. Jadi dia akan masuk lalu ke sistem dan akan dikembalikan ke tangki. Nah itu dia akan terkontaminasi dengan oli engine tersebut. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini kita akan lakukan remove untuk pergantian seal gear pump atau hidrolik pumpnya ini. Nah ini karena satu-satunya potensi yang bisa menyebabkan kontaminasi pada hidrolik oil ya, seperti itu, atau hidrolik sistem main galirnya bisa tercampur dengan oli engine tuh hanya dari pompa ini ya, hidrolik pump yang ada di sini. Gak kelihatan sih, yaitu ya teman-teman. Nah ini karena dia terhubung gear pump atau hidrolik pump ini juga digerakkan terhubung langsung dengan timing gear si engine. Nah begitu, jadi penggeraknya si pompa ini ya engine ini teman-teman ya, dia nempel di bagian gear timing gearnya ini ya, seperti itu. Sehingga ketika dia bekerja juga, kalau ada yang bocor di bagian seal itu antara dua oli hidrolik yang mencampur ke engine, itu yang rumus ya, yang jelas ya, kebanyakan seperti itu. Tapi ini yang terjadi adalah bocor di bagian suction, sisi suction, dan oli engine yang diisap sama pompa ini sendiri ya, hingga sirkulasi oli hidroliknya akan mengontaminasi sirkulasi ini ya, maksud saya oli hidrolik itu akan menghisap oli engine yang mengakibatkan kontaminasi pada hidrolik oilnya ya, seperti itu. Yang yang tadinya dari sedikit dari setiap minggu hanya mungkin setengah liter penambahnya, sekarang jadi hampir 3 hari, kalau 3 hari setengah liter. Ini makin bocornya makin ini ya teman-teman ya, makin parah ya, makin besar. Jadi
penghisapannya itu juga makin banyak ya, seperti itu. Itu baru ketahuannya tadi ya, seperti ini. Yang kemarin belum ada, udah hitam sih olinya, yang sebelumnya kita sampai mengasumsikan apakah oli hidrolik ini apa namanya, kurang bagus ya dari merek tertentu lah. Tapi setelah kita lab juga ternyata ada kandungan oli engine di dalam oli hidrolik, baru kita analisa ulang. Nah, kita lihat histori juga, nah baru kita temukan, kita asumsikan bahwa problemnya ada di itu tadi, kebocoran pada seal oil atau seal center shaftnya gear pump atau hidrolik pumpnya yang nempel di front cover engine. Nah, seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja teman-teman ya untuk per siang ini, semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif ya, channel The Mechanic Feel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.